Dan kemudian kalau di Bank Muamalat sendiri kita juga untuk memastikan bahwa pengguna MDIN tersebut, pengguna mobile banking tersebut adalah merupakan pengguna dari original atau pemilik dari rekening tersebut. Kita memastikan bahwa MDIN kita itu terinstall di dalam suatu device yang memang sudah terdaftar. Jadi ada istilah device binding ya, dan juga ada kepastian dari sisi nomor selularnya. Jadi untuk memastikan bahwa nasabah tersebut adalah nasabah original adalah MDIN tersebut akan diinstal melalui device yang terdaftar ya, yang terdaftar dan juga terdaftar dari sisi nomor selularnya. Ya, jadi tidak serta-merta kalau misalnya ganti device gitu kan ya, berarti kan harus memastikan bahwa device tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu. Ini untuk menjaga security-nya. Dan di samping itu pula yang ketiga kita juga memastikan bahwa untuk setiap transaksi kita juga ada namanya Transaction Identification Number atau TIN yang kita berikan secara acak ya, secara acak sehingga hanya pengguna atau user MDIN tersebut yang memang user originalnya yang bisa melakukan transaksi yang mengetahui TIN tersebut yang kita selalu tampilkan secara acak setiap kali melakukan secara transaksi seperti itu. Jadi ketiga poin itu yang saat ini kita jadikan sebagai poin-poin untuk memastikan bahwa transaksi menggunakan MDIN ini cukup aman untuk dilakukan. Pak Bambang, ini kalau kita melihat ini kan pemerintah sudah mulai menggalakkan transaksi kris antar negara yang sudah diuji coba ini sekarang dengan Thailand begitu. Anda melihatnya seperti apa? Well, sejak awal kami masuk dalam working group di Bank Indonesia, Mbak Ana. Jadi kami salah satu member dari working group kris di Bank Indonesia. Dan salah satu proyek terakhir kami dengan Bank Indonesia adalah mengembangkan transaksi cross border kris. Salah satunya dengan Thailand. Dan kebetulan CIMB juga memiliki presence di hampir seluruh negara-negara ASEAN. Jadi hal itu membuat kami lebih bersemangat, Mbak Ana, untuk mendorong proyek dan mendukung proyek Bank Indonesia untuk agar segera seluruh negara ASEAN bisa ikut serta dalam program cross border pembayaran dengan kris. Nah, seperti yang saya sampaikan, pertama memang proyek ini dimulai dari Thailand dan kebetulan yang kedua adalah Malaysia. Kami pun juga sudah ready jika hal tersebut memang akan diluncurkan dalam waktu dekat oleh Bank Indonesia. Dan demikian juga kalau memang harus diteruskan ke Singapura, kami pun ready untuk support transaksi kris di Singapura. Demikian, Mbak Ana. Peluangnya sebesar apa sih untuk CIMB Niaga kalau memang transaksi kris antar negara ini bisa berlangsung dengan baik? Well, kalau di kondisi normal ya, Mbak Ana, di mana pandemi sudah berakhir, kan kita sama-sama tahu bahwa travelers Indonesia itu memang kalau di negara ASEAN paling tinggi pertama adalah Singapura, kan, kedua Malaysia, dan ketiga adalah Thailand. Jadi ketiga travelers ini kalau dilihat dalam distribusi 100%, mungkin 80% dari travelers kita di negara ASEAN berkunjung ke tiga negara tersebut. Jadi kami melihat bahwa potensi penggunaan kris untuk pembayaran di tiga negara tersebut sangat besar. Baik, berikutnya untuk Pak Wang. Pak Wang melihatnya seperti apa transaksi kris antar negara ini? Dari Bank Muamalat sendiri kita melihat bahwa dengan adanya transaksi kris antar negara ini membuka peluang atau opportunity yang sangat besar ya dalam hal pertama ini bisa meningkatkan pengguna M-Kris sendiri ya. Jadi baik mobile bankingnya Bank Muamalat dan juga pengguna kris sendiri itu akan meningkat jadi secara pengguna ya. Lalu yang kedua juga kita melihat adanya potensi untuk meningkatkan transaksi sendiri ya. Tadi pengguna, yang kedua transaksinya ini juga kita expect akan meningkat dengan pesat ya. Apalagi tadi disampaikan bahwa penduduk Indonesia itu banyak yang suka traveler ya, terutama di daerah kawasan Asia ini. Dan yang ketiga juga kita berharap dengan meningkatnya pengguna, meningkatnya transaksi, ini juga akan mengundang potensi nasabah-nasabah baru yang akan menjadi nasabah-nasabah Bank Muamalat ya, yang nantinya akan bisa mendownload MDIN dan juga melakukan transaksi M-Kris tersebut, Mbak Ana.